Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah, alhamdulillah senang banget saya ketemu lagi sama guru saya Ustadz Maulana. Masya Allah, Saya juga Ustadz senang. Faris. Kalau Sony senang, kita pun pasti senang. Masya Allah. Jamaah di rumah apalagi juga senang banget ya. Ada Ustadz Syah, Ustadz Faris, Ustadz Maulana di sini pagi hari ini. Masya Allah. Jamaah kita akan bicara mengenai jodoh. Kita sama-sama tahu, kita sama-sama pernah mendengar kalau jodoh, hidup, mati, rezeki sudah ditetapkan sama Allah. Tapi pernah gak kita berpikir, ini jodoh kita ini atau pasangan kita ini tepat gak sih buat kita? Kita salah pilih apa enggak sih? Ini kita pilih karena pilihan Allah atau karena pilihan nafsu aja? Wah, jangan khawatir. Pagi ini akan kita bahas sesuai tema kita, pilihan Allah atau pilihan nafsu. Masya Allah. Kita kupas semuanya pagi hari ini sama guru-guru kita. Baik jamaah untuk yang pertama, langsung aja saya mau nanya sama guru saya Ustadz Faris. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Kita bicara jodoh ya Ustadz ya. Semua kan jodoh, hidup, mati, rezeki kan sudah ditetapkan sama Allah, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz juga ya Ustadz ya. Tapi pertanyaannya gini Ustadz, kalau sudah ditetapkan, sudah dituliskan, kenapa Allah ngasih kita kebebasan dalam memilih jodoh Ustadz? Coba aku butuh jawabannya nih dari Ustadz Faris, silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Inilah indahnya Islam itu indah Ustadz. Jadi kasus jodoh ini hanya kasus kecil. Tapi sebenarnya kita bicara tentang bagaimana berdamai dengan kehidupan. Bagaimana kita ridho dengan takdir. Ya. Ini hal-hal yang berkaitan dengan perkara kehidupan manusia. Ini yang membuat kita tenang hati kita. Baik masalah jodoh, masalah rizki, masalah nasib, begitu. Nah, dalam urusan jodoh, ini kan orang berpikir bagaimana dia akan menghabiskan sisa waktunya. Ada nggak orang berpikir untuk menikah itu sampai cuma beberapa hari atau berapa bulan? Tidak ada. Enggak ya. Iya kan, mereka ingin selalu ini menjadi jodoh terakhir bagi dia. Ya. Ingin sampai seumur kehidupannya ya bersama dengan jodoh itu. Maka dia memperhatikannya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala dalam berkaitan dengan jodoh ini sudah ditentukan, udah pasti itu. Tetapi kita sebagai makhluk harus tetap berusaha. Kenapa? Dalam berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala termasuk jodoh, ini tidak kita harus memahami 4 hal. Pertama ilmu Allah, yang kedua ketentuan Allah di Lauhul Mahfuz, yang ketiga adalah masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah al-khalq atau ciptaan Allah atas apa yang terjadi di muka bumi ini. Ilmu Allah Subhanahu wa taala kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu, maka kita harus berusaha yang terbaik. Ya kan? Karena kita tidak tahu itu. Maka kita harus cari sesuatu yang paling baik. Apa yang bisa kita lakukan. Tetapi yang bisa kita lakukan itu hanya sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan ilmu kita. Kita bisa mencarinya seperti apa. Karena begini, kalau kita mencari sesuatu yang sangat perfect, nggak bakal bisa kita bertemu jodoh. Tidak bakal bisa kita memiliki sahabat, nggak mungkin bisa. Kenapa kita bisa pada akhirnya menemukan jodoh kita? Karena kita berusaha secara maksimal, kemudian biarkan Allah yang menyempurnakannya. Ilmu kita kan terbatas. Tidak sama dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha sesuai dengan ilmu kita. Yang kedua adalah masyiatillah. Masyiatillah ini kan berkaitan dengan apa-apa yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Nah, apa-apa yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz ini bisa berubah atau tidak? Bisa. Karena Al-Quran berkata, ya, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menetapkan sesuatu, Allah menghapus satu ketentuan di dalam Lauhul Mahfuz, bisa juga menetapkannya. Apa yang bisa mengubah itu? Doa. Apa yang bisa mengubah itu? Sedekah. Ini kan berkaitan dengan hal-hal yang memalingkan kita dari hal-hal buruk. Termasuk jodoh yang buruk. Jadi wilayah manusia mana, wilayah Allah Subhanahu wa taala mana. Ini urusan jodoh. Ini juga urusan rizki. Ini juga urusan takdir seluruhnya dalam kehidupan. Dan ini yang membuat orang mukmin lebih tenang dari siapapun dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa? Di satu waktu dia wajib berusaha karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya untuk menggunakan potensi yang dia miliki. Tetapi dia tidak diberatkan kecuali sesuai dengan kemampuan dia.
La yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena itu kan kita nggak bisa baca hati seseorang. Bisa jadi dia terlihat baik, dia terlihat apa, ternyata ujungnya seperti itu. Ini wilayah tawakal. Kalau kita mencampur mencampur adukkan atau bukan, mengambil peran Allah dalam kehidupan, kita nggak bakal bahagia, ya kan? Kita nggak bakal bahagia. Mendahului kehendak Allah. Pokoknya kita wilayah kita berusaha. Hasilnya nanti seperti apa, itu kita jalani. Makanya perlu kesyukuran dalam berkeluarga, perlu kesabaran, perlu keterampilan, perlu, ya kan? Kenapa itu? Karena Allah semua yang punya rahasia-rahasia itu nanti. Berarti walaupun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu, kita tetap harus berusaha itu ya Ustaz. Harus berusaha, karena kalau Allah menakdirkan sesuatu, Allah akan memudahkan hal-hal yang menuju sesuatu. Makanya itulah sebabnya Allah membebaskan kita untuk memilih jodoh kita itu. Dan akan merubahnya dengan doa-doa kita Ustaz. Masya Allah.